Kita judulnya tema kemerdekaan ya. Jadi kemerdekaan ya. Tapi perlu tahu bahwa untuk merdeka itu enggak hanya terima siap ya. Ada anugerah tapi ada usaha juga dari pihak yang menerima. Indonesia, jangan lupa ya, kita bersyukur karena ya kita berduka juga sama orang yang dibom ya. Tapi kalau Hiroshima sama Nagasaki gak dibom, Indonesia belum tentu merdeka loh. Karena dibom akhirnya Jepang menarik tentaranya. Tapi juga kalau tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta, ya kan, memobilisasi rakyat Indonesia untuk menyatakan, memproklamirkan bahwa Indonesia merdeka, tidak akan terjadi juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin mau memerdeka dari kemiskinan, ikatan dosa, ikatan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada usaha, ada kegigihan, saya mau merdeka. Ya, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, kita mau merdeka. Dan juga ada anugerah bagi orang yang gigih. Ya kan? Tuhan buka jalan. Entah cara bagaimana ternyata ada Hiroshima Nagasaki dibom dan kita merdeka. Ada anugerah untuk setiap kita, itu yang harus kita pegang. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab. Dan jadi ini perlu ya, gigih, tekad ya, itu diperlukan. Itu prinsip untuk bebas dari perbudakan. Ya. Kita baca ayatnya Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Di Kolose 2:15 dikatakan Tuhan Yesus itu ketika mati di kayu salib itu melucuti ya, penguasa-penguasa itu, kekuatan-kekuatan iblis dan anak buahnya. Jadi percaya dan pegang ya, supaya kita sungguh-sungguh apa? Merdeka. Tuhan Yesus capek-capek mati di kayu salib berkorban untuk kita, itu tujuannya untuk supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Itu harus kita pegang erat gitu. Jangan mau second best. Jangan mau nomor 2, nomor 3 terbaik. Tapi yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ya, kesembuhan, kelepasan, kelegaan, kebebasan daripada kemiskinan tadi ya, didoakan tadi oleh Kak Ayu. Itu tuh harus kita pegang dulu. Terjadi baru menyusul Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita tidak gigih, bertekad untuk mendapatkan itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kitab Yakobus kalau kita mendua hati, itu artinya ragu-ragu, tidak ada orang yang bisa mendapatkan apa-apa. Pak, kita kan sudah merdeka, saya belum diperhambakan. Ini saya bagikan ya, apa sih perhambaan? Misalnya ikatan dosa perzinahan. Ada orang yang tahu itu salah tapi gak bisa lepas-lepas Bapak Ibu sekalian. Saya Pak Hermato kaget, ada orang yang menikah, istrinya cantik tapi masih dia suka berzina. Kita gimana sih cara berpikirnya gitu. Kalau bukan suatu ikatan tuh apa coba? Dan kita tahu itu merusak semua aspek kehidupan. Ya. Kebiasaan buruk. Ada orang saya mau lepas dari kemalasan. Bangun kesiangan, ke kantor selalu terlambat. Ada orang yang 10 tahun gak lepas-lepas loh Bapak Ibu, bahkan seumur hidup. Terkenal bahkan dia kalau di kantor pasti terlambat. Pernah punya teman seperti itu di kantor. Selalu terlambat, ngumpulin tugas selalu terlambat, datang terlambat. Apa orangnya gak mau gak terlambat? Mau. Ke gereja terlambat. Maaf kalau ini ya. Mungkin ada persoalan hari ini, maaf parkirnya penuh karena di sini ada proklamasi. Jadi saya tadi datang aja gak bisa parkir, hampir gak bisa parkir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebiasaan itu tuh susah melepas. Itu ikatan loh, itu belenggu loh. Pokoknya segala sesuatu yang kita tahu itu salah sebetulnya.
tapi kita nggak bisa lepas, itu artinya kita nggak merdeka. Dan kita tahu segala kebiasaan buruk itu pasti yang kita tabur itu pasti kita tuai. Jangan kaget kalau ada promosi yang dipilih rekan kita bukan kita. Ya kan? Apalagi ikatan psikologis, tekanan mental. Zaman sekarang, tapi bukan zaman sekarang, zaman saya dulu juga begitu ya, kalau mulai kerja itu stres. Rasanya mau berhenti aja begitu ya. Rata-rata orang yang mulai pekerjaan pertama itu atau pekerjaan kedua itu punya perasaan seperti itu. Itu juga tipu daya iblis yang menghasut. Karena sebetulnya kalau kita jalani juga ya biasa saja. Ya kan? Penyakit kelemahan fisik. Jadi kita takut ini, takut itu. Itu sebetulnya suatu ikatan. Ya. Dendam. Ada satu keluarga juga tapi dia hamba Tuhan. Ibunya, keluarganya keluarga berada lah. Jauh lebih dari berada lah. Dikategorikan kaya lah, kaya. Tapi ibunya sampai umur 60-70 tahun. Itu ada dendam. Dan hidupnya gak bahagia. Walau perhiasan baju bagus. Ibunya gak bahagia dan ngaku sama anak yang dikasih ini bahwa dia itu hidupnya gak tenang sepanjang sampai berpuluh tahun. Karena ikatan dendam itu. Akhirnya pada suatu baru-baru ini anak putranya yang hamba Tuhan ini mengajak dia berdoa. Ya selama ini susah, gak mau lah ya. Akhirnya mau mengampuni. Dan dia bilang, harus lega saya. Mungkin bagi sebagian kita, kebanyakan kita, masa kayak gitu. Terjadi Bapak Ibu. Makanya jangan simpen-simpen benci, dendam, sakit hati. Kan gara-gara dia tuh. Betul, gara-gara dia. Tapi kenanya ke kita Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan salah kalau Tuhan Yesus ya bilang kamu harus mengampuni, memberkati bahkan orang yang menyalahi kita. Ya, jangan mau ditipu. Ya. Kecanduan, gaming lah, judi online, rokok, obat bius. Pokoknya segala sesuatu yang kita tahu Bapak Ibu mengekang kita untuk hidup bebas, merdeka, sehat. Mencapai cita-cita kita, kegiatan-kegiatan yang sehat. Kita nggak bisa lakukan itu suatu belenggu Bapak Ibu. Ikatan keuangan, pinjol. Karena mungkin terjepit dalam suatu keadaan. Ya kan? Akhirnya pakai jalur menuju pinjol Bapak Ibu. Saya mau katakan jangan, doa dulu. Atau doa sebelum kejadian. Supaya Bapak Ibu tidak mengalami situasi itu. Karena mengalami situasi itu tuh benar-benar semerawut itu kayak jalan yang udah semerawut Bapak Ibu. Untuk keluar dari situ tuh susah ya. Anak muda juga ya. Karena FOMO ya. Kepanjangannya apa cari sendirilah di Google ya. Gak mau kalah gitu. IG-nya orang itu makan di restoran-restoran kita mau makan juga. Akhirnya pinjol. Bayarnya pakai PP itulah, letter itu kan. Liburan, dia kok bisa liburan padahal gajinya segitu, gak mau kalah. Ya, jangan Bapak Ibu sekalian ya. Itu nanti membelenggu kita, akhirnya kita dikejar-kejar, rasa takut, memang dikejar-kejar juga oleh penagih. Ya, hidup kita itu jadi gak bebas. Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini, apapun ikatan belenggu yang masih ada, kita bisa bebas dari situ semua. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus katakan di Galatia tadi Rasul Paulus katakan karena sungguh-sungguh ya. Karena kita mau sungguh-sungguh supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Harga yang dibayar oleh Tuhan di kayu salib itu begitu mahal. Pasti kita akan mengalami kemerdekaan itu. Hari ini saya akan bagikan 3 hal yang kita harus mengerti supaya kita benar-benar merdeka. Belenggu kemiskinan, keuangan, ikatan pinjol, kebiasaan buruk, habit-habit yang jelek. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikuti prinsip ini kita akan lepas. Yang pertama,
Perlu tekad dan kegigihan, makanya tadi judul khotbahnya gigih dan kemerdekaan. Kita baca sama-sama yuk, ini orang Israel, mesti jangan kita baca ya, tapi gak apa-apa lah ya supaya kita melekat apa yang diomongin. Ini orang Israel yang udah dibawa Musa keluar dari Mesir, Laut Merah dibelah, air keluar dari gunung batu, burung puyuh dikirim, mana dikirim tiap pagi. Nah ketika, ini ayat bilangan 11, kita tahu bilangan 13 pengintai kan. Jadi ini udah selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Ini udah di seberang sungai Yordan. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Tidak bayar apa-apa, gratis. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini delusional, apa delusional tuh ya. Pikirannya udah ngaco. Mereka di sana jadi apa? Budak. Dicambukin untuk bangun kota, ya Ramses dan segala macam. Makannya susah lah pasti, ya kan? Tapi mereka bilang gak enak, ikut Tuhan tuh gak enak. Minta daging, akhirnya kirim burung puyuh kan, setelah ini kan. Mana dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan lihat ke belakang, ikut Tuhan kok gini ya. Bapak Ibu sekalian, kalau mau ikut Tuhan, serius benar-benar. Jangan satu langkah sama Tuhan, satu kaki sama Tuhan, satu kaki masih di Mesir. Masih, aduh bandingin kalau enak. Ya orang di dunia, teman saya, sukses gak pakai Tuhanan, gak harus ibadah, gak harus begini, gak harus berdoa, baca firman. Ini orang yang gak tahu diri nih orang Israel. Dan membayang-bayangkan yang sebetulnya gak ada. Dibilang apa? Makan ikan gak usah bayar. Itu kan udah keterlaluan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita gak benci, ya, ini kan masih ingin balik ya. Saya lihat kalau orang gak benci, dia gak akan bisa lepas. Contoh sederhana ya apa? Orang yang suka marah ya, marah boleh gak? Boleh, Tuhan Yesus juga marah sama orang Farisi, ya kan? Marah boleh, tapi suka marah itu punya kenalan gak? Satu hari kayaknya 10 kali marah, paling gak. Oh dihitung. Ya kan? Itu yang bareng-bareng kita, gak ada sama kita marahnya udah berapa kali lagi kan. Kita juga bingung apa enggak sangat kita apa dirinya ya kalau marah-marah gitu. Saya aja kalau marah itu rasanya kayak gak enak badannya kan. Tapi ada orang yang gak suka marah gitu ya. Tahu nggak kalau dia kalau marah itu jelek? Belum menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Tapi udah 50 tahun kita kenal dia tetap marah. Iya kan? Kok nggak lepas-lepas? Dia mau berhenti nggak jadi orang tukang dikenal sebagai tukang marah? Udah nggak tahu ratusan orang yang disakiti hati dari umur 20 sampai umur 60. Karena dia kebanyakan orang yang seperti itu, loh memang orangnya itu ngeselin, dasar dia seperti itu. Saya punya saudara yang seperti itu. Terlalu, orang itu kok kayak gitu sih. Naik mobil aja misalnya gitu. Gitu kan, misalnya naik motor ada yang nyerempet-nyerempet beginilah, ya kan. Alasan selalu ada untuk marah. Tapi tidak membenci. Tahu ngerti membenci? Harus begini, aku benci dikenal sebagai orang marah. Kalau perlu gampang fotonya dipotret yang lagi marah-marah itu, ditempel di kaca di rumah gitu. Aku gak mau jadi orang seperti itu lagi. Sama. Kalau engkau tidak mau benci pinjol, engkau akan balik lagi ke pinjol. Kalau engkau tidak benci misalnya ngerokok, termasuk VP itu ya. Apapun, kalau enggak engkau bilang benci, aku enggak mau dikenal sebagai orang yang suka ini. Kau akan kembali lagi.
Sama habit-habit yang lain. Kalau nggak benci, dikenal sebagai orang yang suka telat. Ya. Tapi hanya bilang, oke lah, aku mau tomorrow better gitu ya. Enggak, aku benci dikenal sebagai orang yang terlambat. Aku benci sebagai orang yang selalu pinjam duit dari orang lain. Aku benci, apalagi habit-habit yang lain tadi. Kalau kita nggak punya kebencian, kita akan kembali lagi. Tapi begitu kita benci, kita akan berusaha keras. Makanya ada kata tadi tekad dan gigih. Karena aku mau meninggalkan ini. Bapak Ibu sekalian, yang kita butuhkan itu adalah seperti itu. Ada satu anak Tuhan, dia orang dari miskin, pendidikannya nggak tinggi, jadi dia kerjanya di pabrik. Tapi keluarganya miskin terus kayaknya gitu ya. Nenek kakeknya dan sebagainya. Jadi dia benci. Dia benci sama kemiskinannya. Ya karena pendidikan rendah kerjanya di pabrik. Jadi waktu pabriknya lagi berhenti istirahat dan sebagainya, dia cari ruangan kosong dan dia menjerit kepada Tuhan. Gak sehari seminggu, bertahun-tahun karena kerjanya beberapa tahun di pabrik itu. Di berapa tahun kemudian dia kerjanya lebih bagus lah. Tapi juga gak tinggi-tinggi. Tapi balance, dia bisa bekerja, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa melayani Tuhan. Tapi dia menjerit seperti itu, dia mau memutuskan seolah dia, Tuhan aku udah bosan dengan siklus kemiskinan yang ada di keluarga besarnya. Dan tidak satu hari, tapi anaknya sekolah dapat beasiswa terakhir dapat beasiswa di Wharton, itu sekelas Harvard lah untuk bisnis. Ya. Dan dia punya pekerjaan di Singapura. Yang satu lagi anaknya jadi dokter. Dan hidupnya ya pekerjaan itu ya pekerjaan yang di atas rata-rata lah ya. Dan saya yakin siklus kemiskinan sudah terputus di situ, Bapak Ibu sekalian. Tapi seruan jeritan orang itu dijawab oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Harus pegang kalau kita tekad dan gigih untuk mengalami kebebasan, kita akan mengalami kebebasan itu. Tapi gak semua orang, tidak banyak yang bersedia kejar terus sampai dapat. Cari Tuhan terus sampai dapat, Bapak Ibu sekalian. Itu kuncinya, pendidikan tinggi tidak menolong untuk beberapa situasi Bapak Ibu sekalian. Backing keluarga seperti apa nggak bisa menjadi jalan keluar untuk berbagai situasi tertentu. Jadi yang dihargai oleh Tuhan itu tekad kita. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah, itu gambarnya apa yang pertama tadi ya? Oh ya, orang Israel yang lagi Yang kedua adalah prinsip Allah yang memberi, tapi manusianya harus percaya. Itu siapa itu gambarnya? Bartimeus ya, di tembok Yeriko. Wah, memberi semangat, nggak apa-apa. Saya nggak terganggu. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, jadi kita tahu ya Tuhan Yesus lewat ya di tembok Yeriko, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Memang lebih enak kalau kita menjerit terus sembuh ya. Ya kan? Tapi gak selalu seperti itu loh Bapak Ibu sekalian. Ada yang 10 tahun baru dijawab. Ada yang 5 tahun baru dijawab. Tergantung besar kecilnya persoalan. Kasih percaya begini. Semakin lama
Asal jangan gara-gara kitanya ya, kitanya yang balelo. Ikut Tuhan mundur itu salah kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, saya selalu percaya gitu loh, makin lama dibutuhkan kemuliaannya juga makin besar. Amin. Yusuf Daud menangguh begitu lama, kemuliaannya begitu besar. Ya, ada yang ya nggak terlalu lama. Ya, karena saya yakin penantian kita itu membentuk karakter. Yang mengerti katakan amin. Mendewasakan, membuat kita kokoh di dalam iman keyakinan kita. Nah, ya puji Tuhan. Bartimeus ini segera disembuhkan ketika bertemu Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa tahun-tahun dia mengemis itu berapa lama? Emang dia gak berseru kepada Tuhan? Dia orang Israel. Dia pasti menjerit juga sama Tuhan, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa orang lain sehat? Dia menjerit, tapi jeritan yang terakhir di sini itulah yang membuat dia mengalami kelepasan. Anugerah Tuhan ready, ya. Waktunya kadang-kadang kita nggak tahu. Itu haknya Tuhan. Tapi sisi kitanya itu adalah gigih dan percaya. Dan saya mau bilang, saya mau jamin bahkan kalau boleh jamin. Tapi Tuhan Yesus kan yang menjamin kita ya. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Amin. Dan Tuhan bilang siapapun yang minta kepada aku akan menerima. Ketuk pintu dibuka, cari dia akan menemukan. Itu Tuhan Yesus, sudah gak bisa diganggu gugat. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu pasti ya dan amin. Sebab itu sekali lagi saya ulangi, yang dibutuhkan itu tekad dan gigih. Pokoknya saya gak mau berhenti sampai saya dapat. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita rajin ibadah, saat teduh, doa, itu gunanya itu apa sih? Itu membangun keyakinan kita ketika kita sewaktu-waktu membutuhkan itu, kita itu gigih dan kuat. Kadang-kadang orang kan maunya begini ya, saat teduh juga bolong-bolong, ibadah juga bolong-bolong. Terus ketika terjepit dalam situasi yang susah, maunya dalam nama Yesus terjadi. Maunya kan begitu ke semua orang kan. Berdoa mobil di saya yang udah umur 10 tahun jadi mobil baru. Masih mending kalau mobil orang lain saya klaim menjadi milik saya. Waduh. Kalau dengar-dengar kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang, makanya kalau pendeta kesaksian itu, gembala di setempat itu kadang-kadang mikir-mikir, aduh. Ya gembala orang yang khotbah itu bilang, kadang-kadang khotbahnya gitu kan. Saya gak ada apa-apa, saya berdoa, tiba-tiba diantar mobil baru. Besoknya tiba-tiba diantar rumah baru, gak tahu gimana diantar rumah baru. Kuncinya kali. Besoknya lagi saya dikasih pulau. Langsung jemaatnya pingsan semua. Ya kan mobil aja gak dikasih, mau pulau dikasih. Karena banyak pendeta mau, gak tahu tidak bermaksud gitu, kita juga sesama pendeta jangan saling menjelekkan ya. Tapi gak diterusin ceritanya dulu, mungkin mobil itu dibutuhkan untuk apalah mobilisasi pelayanan atau apalah gitulah. Gak diceritain, jalan ceritanya tuh gak diceritain. Hanya ujung-ujungnya aja gitu. Prosesnya juga gak jelasin. Gitu kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kesetiaan kita itu membangun iman kita, keyakinan kita gitu loh. Dari hari ke hari kita bangun dengan rajin beribadah, itu akan membentuk kita. Bukannya Tuhan kayak ngabsen gitu, bukan. Karakter kita itu dibentuk dari hari ke hari itu. Sehingga kita waktu membutuhkan terjadi. Ini Kak Yopi yang tadi singar tadi cerita sama saya, ada satu hamba Tuhan juga ya, ibu-ibu. Kemudian bareng-bareng sama Kak Yopi sama temannya ke Korea kan. Ya karena udah tua kan, ya tergantung anaknya yang bawa kemana-mana kan. Sewaktu-waktu di stasiun MRT gitu kan, di stasiun MRT. Anak-anaknya sama Kak Yopi udah masuk nih. Entah gimana dia belum masuk. Pintunya udah ketutup. Lah ya kalau pintu ketutup MRT udah kemana, dia tinggal di situ, orang tua gimana? Kalau mau balik, pokoknya pusing lah kan.
Jadi ibu ini, hamba Tuhan ini bilang, darah Yesus! Keras-keras gitu. Ini kisah nyata kayak Yufi sama saya. Pintunya kebuka lagi. Coba. Jangan coba besok ya. Makanya sekali lagi saya mau kasih prosesnya. Ibu ini kan hamba Tuhan. Dia mungkin juga ada ketakutan kalau ditinggal begini, bagaimana di kota yang dia nggak biasa. Iya kan? Penduduknya jutaan di situ, gerombol, gimana mau ketemu lagi orang yang sama, nggak bisa bahasa Korea lagi. Iya kan? Tapi perjalanan hidupnya, kesetiaan mengikut Tuhan, membuat dia bisa ngomong, darah Yesus, dan kebuka pintunya Bapak Ibu sekalian. Besok kalau ke stasiun MRT mau begitu mungkin gak kebuka-buka gitu. Ngerti Bapak Ibu sekalian ya, yang kau bangun sehari demi sehari itu. Berapa waktu yang lalu kan saya kena serangan jantung kan, ini gak usah ditutup-tutupi lah. Saya kira masuk angin. Sampai susternya bilang sama istri saya, itu bapak ngomongnya selalu masuk angin, orang serangan jantung katanya. Dia ngotot bilangnya masuk angin. Tapi kejadian ini serangan itu jam 10, saya lagi santai-santai habis kegiatan baca firman itu, pokoknya udah hampir selesai jam 10, udah siang. Saya masuk ke kamar tiba-tiba sesek Bapak Ibu sekalian. Saya ngerti kan karena ipar saya kan juga kena serangan ya. Ada beberapa jemaat di sini juga kena serangan suaminya. Memang paling enak sebetulnya kalau meninggal itu serangan jantung. Dalam hitungan detik langsung udah lewat. So. Gak harus dioperasi, diapa-apain. Kalau mau minta boleh tuh. Kalau bisa lagi tidur lagi. Lagi tidur serangan jantung udah lewat. Ya kan. Ya tapi saya kan rasanya belum selesai ya kan. Anak saya belum married semua. Belum ada satu pun yang married. Pacar aja belum ada, silakan kalau mau kenalin. Jadi saya berseru sama Tuhan tuh. Oh Bapak Ibu mudah-mudahan jangan ngalami ya. Kalau kena serangan itu kayak satu garis habis itu habis gitu loh. Yang dialami itu seperti itu. Ya. Yang bukan hanya dirasakan tapi benar-benar kayak realita gitu di depan kita itu. Ya udah kamu akan selesai gitu. Itu kayak gitu ya. Walaupun kalau saya cita-cita enggak, saya masuk UGD habis itu berapa jam selesai. Itu kan nggak ada apa-apa, makanya nggak sempat jenguk teman-teman semua. Ya orang memang nggak boleh jenguk di ruangan HCU-nya habis itu sehari keluar. Ya kan. Itunya sih nggak masalah, yang masalahnya waktu serangannya itu. Kalau nggak sempat dibawa itu loh ke UGD itu. Tapi saya berseru sama Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan. Tapi perjalanan hidup kita itu membuat saya yakin pasti Tuhan tolong saya. Walaupun rasanya tadi itu kayak, segaris lagi itu lewat gitu loh. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan setiap hari, persekutuan dengan Tuhan itu membangun, kita tuh jadi kenal Tuhan kita itu seperti apa gitu loh. Jadi bukan karena siapa ngomong, bukan karena pendeta ngomong, saya yakin seyakinnya, bahwa saya bisa berseru sama Tuhan, saya bisa mengalami pertolongan. Seperti ibu yang saya bilang tadi itu. Udah ketinggalan kereta, dia darah Yesus. Gak malu dia orang-orang dengerin suara dia keras. Pintu kebuka lagi Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tapi itu gak pilih-pilih kasih untuk setiap kita Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau kita cerita di sini, semua pasti punya pengalaman seperti itu. Terjepit dan berseru kepada Tuhan dan mengalami pertolongan. Gak mesti sensasional, tapi sama ajaibnya. Sama hebatnya. Sama luar biasanya. Dan biarlah itu menjadi pengalaman yang membangun kita untuk berani mengalami kemerdekaan dalam aspek-aspek yang lain. Karena setiap orang beda-beda. Ada orang yang kelihatannya dia gak ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi satu sisi di sini dia tukang marah terus misalnya. Ada orangnya kalem. Tapi kenapa ikatannya banyak, misalnya keuangan lah ini dan itu. Tapi sama caranya, percaya kepada Tuhan, gigih, pegang janji Tuhan, ambil firman Tuhan, dan Tuhan pasti seperti dia katakan minta maka engkau akan
beri. Haleluya. Jadi ada beberapa kisah di Alkitab. Wanita yang sakit pendarahan yang udah 12 tahun. Berobat ke sini ke sana gak sembuh-sembuh. Hartanya habis. Kita tahu ceritanya Tuhan Yesus lewat. Tapi kita tahu zaman itu kalau orang sakit pendarahan itu najis. Gak boleh dekat-dekat orang lain. Karena kalau pegang orang lain itu ikut najis. Barang baju yang disentuh jadi najis. Ya, makanya dia diam-diam menerobos dan memegang jubah Tuhan Yesus. Memang kalau lihat ceritanya kelihatannya spektakuler dan instan. Tapi kita tahu seperti Bartimius yang bertahun-tahun meminta-minta di pinggir jalan. Ibu ini 12 tahun udah sakit loh. Ini kalau orang bilang kanker darah atau apalah gitulah. Kanker rahim atau apalah gitu ya. Darahan. Tapi dia nunggu di situ, dengar Tuhan Yesus lalu mencari. Itu artinya dia nggak pernah berhenti untuk mencari jalan keluar bagi hidup dia. Gigih, tekad. Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, saya nggak tahu. Mungkin di samping kita duduk samping kita nggak tahu masalah kita Bapak Ibu sekalian. Tapi hal yang sama yang terjadi pada wanita yang sakit pendarahan. Kalau kita cari Tuhan, percaya sama Tuhan, dan ambil. Ya, yang wanita lakukan itu dia nggak berhenti, nggak diam, dia nggak nerimo, tapi dia ambil. Bapak Ibu sekalian, sama-sama seperti saya katakan, ambil. Lebih keras supaya terjadi, ambil. Bayangkan jodoh yang sempurna dalam segala hal, ada gak ya? Ya sempurna menurut kita lah gitu ya. Ambil pekerjaan. Dream kita, ada gak pekerjaan dream? Semua pekerjaan ada kelemahannya ya, tapi bolehlah pekerjaan dream menurutmu. Ambil. Amin. Kemerdekaan secara keuangan. Ya bebas dari habit yang buruk. Ambil. Pasti terjadi. Amin. Yang kedua siapa? Orang lumpuh dan 4 temannya. Udah penuh, gak bisa masuk. Tapi dia gak habis berhenti caranya. Dan itu menggambarkan iman mereka. Kalau bisa aja kan ya udahlah nanti kalau orang udah keluar baru kita antri di situ Tuhan Yesus lewat. Dia enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang lain tuh bisa ngelihat kita bertindak atau diam. Tuhan Yesus bisa melihat. Makanya dikatakan besarnya imanmu. Imanmu orang-orang semua ini yang sakit sama teman-temannya. Dia gotong ke atas. Ya zaman itu ada istilahnya apa ya. Bukaannya di atas diturunin pakai tali ke tengah-tengah. Tuhan Yesus sedang mengajar. Ya itu udah borderline perbatasan gak sopan ya. Sopan gak kira-kira gitu ya. Ada orang lagi dengerin khotbah tiba-tiba masuk dari atas diturunin ke bawah. Tapi itu menggambarkan Bapak Ibu sekalian. Ambil tadi Bapak Ibu sekalian. Ambil dengan keyakinan. Ambil dengan keyakinan. Dan terus saja ya berikutnya tentu saja yang kita sudah bahas tadi Bartimius di Jericho. Orang-orang ini semua ini udah berlama sakit. Jadi jangan merasa aneh kok saya doa seminggu belum dijawab. Orang ini udah lama berdoa. Hanya di kisah yang kita baca di firman Tuhan adalah waktu mereka mengalami mujizat itu. Tapi mereka bertahun-tahun. Jangan bilang Tuhan gak adil. Banyak misterinya di dalam Tuhan itu. Ulangan 29 aja bilang yang kita gak tahu itu urusan Tuhan. Tapi yang kamu ketahui itu untuk kamu dan keluargamu, keturunanmu. Iya kan? Artinya apa? Gak usah pusing kenapa itu bukan urusan kita. Yang jelas Tuhan bilang minta engkau akan diberi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan gunung ini pindah asal tidak bimbang hatimu. Tapi percaya apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi padamu. Itu saja pegang. Dan kita sudah banyak mendengar, bahkan seperti saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, sedikit banyak pasti mengalami, sudah mengalami.
Mungkin tidak sensasional yang kita baca barusan atau kita dengar orang lain ngalami. Tapi itu sudah sama besarnya, sama hebatnya. Bukti bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan masih mengerjakan hal-hal seperti itu. Doa saya, Pak Hermanto juga di sini adalah jemaat semua mengalami kemerdekaan dalam segala aspek. Prinsipnya simple, ya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, itu juga alasan ya, kenapa ya udah 50 tahun masih suka marah terus. Ya. Dia punya hati nurani enggak ya? Punya. Ke gereja enggak? Dia ke gereja, berarti ada Roh Kudus, ada. Untuk punya tekad menerobos, mengambil itu Bapak Ibu sekalian. Mau Pak Binsar ngomong yang manis-manis atau yang mau jujur? Jadi saya mau bilang begini ya. Manusia itu untuk berubah itu susah. Saya bilang sama orang biasanya kalau mau berubah bagusnya di bawah umur 30. Kalau kebiasaan males, kamarnya berantakan, sebelum umur 30 beresin deh. Kalau di atas 30 udah susah lah. Di atas 40 udah hampir-hampir mustahil. 50 mustahil. Itu banyak istri yang berusaha merubah suaminya. Mimpi kali lu, gitu begitu. Orang dia berpuluh tahun karakternya kayak gitu mau dirubah di umur 50, gak bisa. Dia bukannya gak berusaha juga, orang yang bersangkutan tuh berusaha loh. Dia punya Roh Kudus kan, dia pasti sadar, Roh Kudus pasti ngomong, kamu harus rubah tuh kebiasaanmu, marahin istrimu. Iya kan? Tapi dia gak berubah-ubah kan? Karena saya bilang tadi susah berubah. Biasanya perlu trauma untuk merubah seseorang. Tadi saya barusan dipuji-puji Ibu Ellen, kayak langsing katanya sudah sama seperti Pak Hermanto. Orang yang bersangkutan kadang-kadang gak bisa lihat, istrinya juga bilang, ih papi udah kurusan. Saya ngeliat di kaca kayaknya hampir sama. Mukanya lebih bersih, emang dulu kotor mukanya. Berminyak gitu kayak gitu loh. Kayak karena overweight kan berminyak gitu loh. Gitu ya. Sekarang saya kurus kenapa? Gak dari kemarin, udah berapa tahun terakhir saya mau turun. Dari 88 mau ke 80 lah minimal. Gak turun-turun, malah tambah naik perlahan-lahan. Tapi begitu saya masuk rumah sakit dan sadar, kalau saya gak berubah, ya akan berulang lagi kan. Sekarang 79 lebih. Gak usah tepuk tangan, repot itu nanti kalau tepuk tangan. Tapi maksudnya trauma itu kadang-kadang membuat kita melakukan sesuatu yang drastis. Ada juga orang yang udah ngalami trauma gak berubah, itu namanya apa? Hah? Bebal atau gak tahu apa itu, udahlah ya, udah kacau lah. Sebetulnya dalam beberapa aspek kehidupan kita Bapak Ibu mungkin mengalami juga trauma. Mungkin Bapak Ibu mengalami kebangkrutan, mengalami kecelakaan kecil atau kecelakaan besar, mengalami sakit seperti saya mungkin atau mengalami apa. Itu sebetulnya titik-titik di mana kita harus berubah. Makanya sebetulnya sakitnya, kejadiannya, kecelakaannya itu gak penting. Yang penting itu sebetulnya kalau itu membuat kita berubah, maka kemuliaannya akan lebih besar sebelum kita mengalami itu. Tapi kalau yang tadi Ibu Felis bilang bebal, itu sudah mengalami itu pun tidak berubah. Nah itu namanya orang Israel. Iya kan? Udah melihat mujizat tapi tidak juga mau berubah. Tapi kalau adik-adik yang di bawah 30, berubahlah dari sekarang sebelum kebablasan. Ngerapiin kamar, saat teduh rajin. Ya. Gak pernah terlambat, pokoknya karakter yang terbentuk bangun. Nanti umur 30 ke atas, sebetulnya di bawah 20 sih. Kalau firman Tuhan kan didiklah anakmu waktu masih kecil kan. Supaya besar nanti jadi baik.
Tapi ya saya lihat-lihat sih sebelum 30 masih mending lah. Masih belum karatan gitu. Ya. Tapi kalau udah mulai 30, udah agak berat kan berubahnya kan. Udah agak susah. 40 udah jadi habit. 50 udah deh. Terima aja. Suami istri. Saya juga termasuk begitu. Ada beberapa hal sikap-sikap istri saya sudah terima, ya itu udah seperti itu. Salib bagi saya. Istri saya juga pasti begitu juga ngeliat saya. Ini suami saya ini ada beberapa hal susah berubah ya. Udah dianggap salib aja gitu setiap hari. Pikulah salib setiap hari. Daripada kita ngomel, capek. Dia marah, kita capek juga. Itu resep suami istri. Udahlah, kalau udah 40, 45 ke atas, udah lebih bagus kita menyesuaikan aja dengan dia. Ya kan? Kak Tiur aja tertawa. Sangat mengerti mungkin. Ya. Susah berubah Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun susah, masih bisa. Amin. Ini contoh-contoh 3 orang ini tadi. Dia tuh menerobos ke depan Bapak Ibu sekalian. Kita terus pikir gini loh, Tuhan itu ada atau gak ada sih? Gitu loh. Kalau Tuhan benar-benar ada, terjadi dalam hidup saya. Pasti pengalaman rohani kita akan berubah sama sekali. Karena kita bukan karena kata orang. Seperti Ayub, aku mengenal Tuhan bukan karena kata orang. Dia sudah mengalami sendiri. Itu yang membuat kekristenan kita juga kuat Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya, luar biasa sekali. Yang ketiga, nah ini juga emas sekali Bapak Ibu sekalian. Merdeka harus punya tujuan mulia. Bapak yang miskin tadi dia berseru kepada Tuhan karena dia gak mau melihat anak-anaknya hidupnya seperti dia. Siklus turun menurun itu akan begitu terus. Dari dulu keluarganya berapa generasi terkenal miskin, terkenal gak bisa apa-apa di dalam hidup ini. Dia mau memutuskan siklus itu. Gak apa-apa, hidup saya tidak jadi direktur, dia tidak mimpi jadi direktur. Walaupun dia mengalami berkat Tuhan. Tapi dia mau memotong siklus itu. Dia berdoa menjerit sama Tuhan. Ya kan? Dan kenyataannya anak-anaknya itu luar biasa. Banyak orang kaya yang anak-anaknya gak seperti itu. Karena ada cara Tuhan yang membuat 2 orang tua itu terjadi dalam hidup dia. Dia ada tujuan mulia. Ya seperti itu. Dia mau supaya ada perubahan dalam kehidupan anak-anaknya. Bukan untuk dirinya sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Saya mau kasih tahu, kalau kita mau mengalami kemerdekaan mujizat, tapi hanya untuk supaya kita hidupnya lebih enak, supaya saya lebih kaya, supaya lebih apalagi ya, gitulah ya. Untuk untuk saya aja. Walaupun itu tidak salah kan? Tidak salah enggak? Enggak salah, tapi powernya enggak ada Bapak Ibu sekalian. Ketika engkau berdoa, engkau berseru kepada Tuhan, ada yang menuduh di sini. Imanmu enggak plong. Tuhan, aku belum pernah. Biarlah sekali ini Tuhan tabunganku dapat, masih ada undian tabungan enggak? Masih ada baca ya? Saya dapatlah yang 10 miliar. Saya lihat keuangan gereja perdukungan, 1 miliar untuk gereja Tuhan. Sekali ini saja Tuhan tabungan saya menang 10 miliar. Kalau enggak itu yang ada gambar mobil Mercy apa itu boleh juga. Boleh enggak doa seperti itu? Boleh, firman Tuhan bilang minta apa saja kok. Tapi ketika berhenti sebentar kita kira-kira di sini tenang enggak? Ya mungkin ada beberapa orang yang tenang, tapi ada beberapa orang mungkin malaikat ngomong gini, bener, lu kasih 1 miliar, kemarin kebaktian aja lu gak kasih apa-apa.
Di gereja lain, bukan di sini. Ada tuduhan seperti itu Bapak sekalian, karena memang dia belum stabil kehidupannya. Ada satu bapak ya, pendiri salah satu perusahaan pesawat terbesar di dunia. Dia penyumbang terbesar untuk kegiatan gereja. Khususnya organisasi yang dia waktu itu ikuti, Youth with a Mission, YWAM. Pernah dengar nggak? Di Indonesia ada pelayanannya ya. Jadi bapak ini dari karir muda itu memberikan 90% dari penghasilannya untuk pekerjaan pelayanan. Bukan 10%, 90%. Sebelum dia kaya raya. Sehingga sampai di posisinya tinggi sekali, director level kalau nggak salah. Itu gajinya kan udah besar sekali ya. Dia konsisten. Tapi bukan kalau saya nanti kaya saya akan berikan. Dan gak semua orang harus seperti itu kan. Gak semua orang seperti itu. Itu panggilan dia. Dia punya panggilan, saya mau mensupport pelayanan dari penghasilan saya. Tolonglah Tuhan supaya saya bisa memberi lebih banyak gitu. Dan dia tunjukkan dari gajinya belum besar dia berikan 90%. Dia hanya pakai 10% untuk kehidupan dia. Dan Tuhan angkat demikian pula dalam pekerjaannya, demikian pula dalam pelayanannya. Ada tujuan yang mulia Bapak-Ibu sekalian. Firman Tuhan gini, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya berzina mungkin atau kebiasaan buruk lah, segala yang salah kita sendiri sehingga kita terjebak situ ya. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kamu mau bebas dari ngerokok, dari nge-vape atau apa, pakai tubuhmu untuk bisa melayani Tuhan. Entah apalah, jadi asar, jadi apa. Ketika engkau memberikan dirimu itu, engkau gak akan balik lagi. Tapi kalau orang bebas, kemudian diam saja, itu seperti Tuhan Yesus bilang, roh jahatnya diusir, kamarnya kosong, sudah rapi, tersapu. Lalu dia bawa 7 roh yang lebih jahat. Maka kita suka dengar ya, orang itu kok balik lagi ya. Bahkan lebih kacau lagi daripada sebelumnya. Karena kosong, gak diisi untuk tujuan yang mulia. Gak ada maksud yang mulia di dalam hidup dia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kisah Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan luar biasa? Karena ujungnya dia mau beritakan Injil kepada orang yang mendengar, menyembuhkan sakit. Kemudian mati di kayu salib, semua setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Itu sebabnya, ya memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia ya. Tapi kita bisa lihat di situ, itu yang membuat hidup Tuhan Yesus di muka bumi itu fearless. Kita lihat orang seperti itu, Daud, Yusuf, Elia, Elisa. Itu kalau kita lihat orang yang fearless gitu. Karena mereka bukan mau memperkaya diri sendiri kan. Ada maksud. Daud menjadi kaya, dia kumpulin, dia paling banyak menyumbang untuk supaya bisa membangun bait Allah yang harus dibangun oleh anaknya. Dia menjadi raja yang hebat. Dia tidak memperkaya diri sendiri. Salomo yang memperkaya diri sendiri malah kacau balau. Istananya luar biasa, ini istana malah kacau balau. Bapak Ibu sekalian, ini tips dan rahasia yang penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita mau lepas, kita mau merdeka, apapun, tadi kita ada daftarnya, mungkin Bapak Ibu mau tambahkan sendiri. Mau bebas dari situ, jangan hanya saya mau bebas dari situ, saya mau merdeka dari situ, sudah. Kok bisa sebentar mengalami kelepasan tapi kok kembali lagi. Kita sudah diperbudak oleh iblis, mungkin dalam kebiasaan yang buruk, dosa, tapi juga dalam itu tipu daya dia membuat kita miskin, melarat, sengsara. Kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran.
Orang pemarah. Jangan marah. Urung diri 1 minggu. Begitu keluar langsung meledak, itu lebih marah lagi. Karena udah seminggu ditahan. Tapi orang pemarah, saya sekarang mau bantuin orang-orang pemungut pungut sampah. Saya mau bikinin box makanan setiap hari. Jamin marahnya sebulan juga gak bangkit. Karena dia harus sabar ngeliat pemungut sampah itu, kok hanya 1 kotak, 2 kotak dong. Tapi karena sudah tujuannya mulia, hidup saya untuk menolong dia. Iya kan? Datang lagi orang yang melarat di sana, dia bantu. Sembuh! Dijamin sama Tuhan Yesus, bukan saya, nanti ngomong lagi. Saya kekurangan terus, tapi doa sama Tuhan, saya mau beri dari yang kecil untuk pekerjaan misi, diakonia, menolong orang lain. Benar-benar loh, dengan tekad, gak harus orang lain tahu. Tuhan bisa perlipat gandakan keuanganmu. Jadi harus pakai tujuan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Engkau sakit-sakitan, aku mau masih sakit pun aku bantu apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan atau untuk keluargaku, untuk orang-orang sekelilingku. Tuhan bisa pakai. Ini ada satu kesaksian tapi saya gak enak kebaikan di sini, ya kan? Karena susahnya begini, karena gereja kita nggak terlalu besar, ya hanya sekian ribu jemaat. Jadi karena ya saya banyak tahu kisah kesaksian mujizat-mujizat yang terjadi di jemaat kita banyak. Cuman nggak harus diceritain dari mana-mana kan, ya kan? Tapi saya melihat begitu loh. Oh ini berarti memenuhi firman Tuhan yang ini memenuhi firman Tuhan ini. Jemaat kita ini sudah melakukan firman Tuhan. Ya, beda-beda. Ada yang lebih di sini, ada yang kurang di sini. Tapi kita semua sama-sama sedang menuju kesempurnaan Tuhan, ya kan. Tapi saya lihat, kalau punya tujuan yang mulia, engkau lepas dari ketikatanmu itu. Belenggumu, sengsaramu, kedukaanmu, penderitaanmu. Ya. Dan terus perbesar visi melakukan untuk Tuhan kemuliaan yang lebih besar itu. Kita akan heran gitu. Makanya kita kadang-kadang bingung ya, kok orang itu bisa luar biasa karena dia setia dengan apa yang diberi Tuhan taruhkan. Ya. Ayat terakhir, udah gak sabar ya mau lomba kelereng ya. Bapak Ibu sekalian nanti habis selesai kebaktian ada lomba-lombaan ya. Anak-anakmu kita mungkin terlibat. Anak atau ada juga ibu-ibu menyiapin apa tuh? Mie ya? Mie ya. Adalah pokoknya untuk fun-fun ya. Untuk 17-an kita syukuri Tuhan kasih 80 tahun untuk bangsa kita ini. Ayat terakhir kita baca sama-sama. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Pegang ini. Berseru-seru itu bukan kerasnya suara kita, tapi jeritan hati kita. Tuhan, seperti Bartimeus, kasihanilah aku. Itu bukannya Tuhan gak kasihan sama dia, tapi itu jeritan sama dia. Waktu saya serangan jantung itu, saya juga minta tolong sama Tuhan. Ya. Pendeta juga harus minta tolong. Emang pendeta bukan manusia. Sama juga, saya minta tolong, Tuhan tolong. Ya kan? Dan Tuhan tolong. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengalami. Dan seterusnya akan mengalami lebih lagi. Tolong pengalaman yang sudah didapatkan itu dibangun untuk mencapai yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Jangan batasi Tuhan. Dan jangan berhenti second, third, fourth best dari Tuhan. Yang nomor 2, nomor 3. Minta yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Pasti terjadi. Berseru sama Tuhan. Tiap hari berseru kalau perlu ada Tuhan. Hari ini tahun penuaian. Saya lihat di jemaat. Bahkan dalam hidup saya beda sama tahun lalu. Beda. Tahun lalu saya berseru sama Tuhan. 2 tahun sebelumnya saya berseru juga sama Tuhan. Setiap tahun kita berseru sama Tuhan. Tapi tahun ini beda. Saya yakin kita semua akan menuai. Makanya jangan berhenti di tengah jalan.
semakin berseru sama Tuhan. Apapun dream kita, apapun kemerdekaan yang kita ingin capai, kejar terus. Jangan ragukan dia, jangan Bapak Ibu sekalian. Tinggal sedikit lagi. Oh, wanita yang sakit 12 tahun sakit pendarahan itu, kalau hari itu dia ngaso di mana? Dia gak ketemu Tuhan Yesus. Bartemius kalau dia males cari duit ngemis hari ini. Pekerjaannya pengemis. Tapi kalau dia gak ngemis hari itu, dia gak ketemu Tuhan Yesus. Sama juga yang 4 teman yang membantu 1 orang yang lumpuh tadi. Tapi karena setiap hari alert, dia mencari Tuhan, di mana pertolonganku, di mana pertolonganku Tuhan, di mana pertolonganku. Kita selalu baca itu ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pada saat kita dicobai, kapan jalan keluarnya? Pada saat kita dicobai. Jadi jalan keluar itu bukan baru dipikir-pikir oleh Tuhan loh nanti. Tapi waktu kita mengalami masalah, ya, pada saat kita dicobai, dia sudah memberikan, cuman kita lihat enggak jalan keluarnya? Kita enggak. Kenapa? Kadang-kadang kita fokus di persoalan itu, kita enggak tanya Tuhan, yang mana jalan keluarku? Yang mana cara yang Tuhan mau pakai untuk buat aku menyelesaikan persoalan ini? Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Minta dia tuntun setiap pagi, amin. Maka itu jangan bolong-bolong saat teduh. Karena hari itu mungkin hari Bartemius, hari wanita sakit pendarahan, hari yang diberikan Tuhan untuk kita. Anakku, ini yang kau harus lakukan. Cespleng langsung Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, jalan keluar bukan Tuhan sediakan nanti. Pada saat kita dicobai, dia sudah memberi jalan keluar. Kita tinggal melekkan mata kita, mana Tuhan jalan keluarku. Sudah ada jalan keluarnya. Buat aku melihat, buat aku mengerti, buat aku mengambil jalan keluar yang Tuhan sediakan itu. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Engkau mungkin terpikir, Tuhan kapan aku keluar dari masalahku ini? Kapan aku bebas dari belenggu yang mengikatku ini? Kapan aku bisa lega sedikit dari hari-hariku yang rasanya membuat aku mau tenggelam? Saat ini juga jalan keluarmu sudah ada sekelilingmu Bapak Ibu sekalian. Jangan berhenti, tetap gigih, tekadmu terus kau jaga. Karena sudah dekat kau mengalami itu. Hurah bakashakala barakala barala basha. Berkali-kali kau kuatkan
satu tanganmu, satu tangan di dadamu. Tuhan, Kau lihat jemaatmu dalam setiap pergumulan. Hari ini Kau katakan Kau beri jalan keluar bagi setiap kami. Ketika kami mengalami pencobaan itu Tuhan, Engkau janjikan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Kami mau percaya pada Yesus. Kami mau terus percaya padamu Tuhan. Engkau bilang kalau kami mengetuk pintu dibuka. Kalau kami minta kami menerima. Kalau kami mencari kami menemukan Tuhan. Umat-Mu berseru kepadamu Tuhan. Umat-Mu mencari, umat-Mu mengetuk Tuhan. Kurabakasya kalabala bakandala balala basyandala balala basyandala balala basyanda. Kurabakasyandala balala basyanda. Oh Tuhan, kami mau tetap bertekad, kami mau tetap gigih, kami mau terus percaya, kami terus mengambil semua janji-janji-Mu Tuhan dengan percaya Tuhan. Sekaligus mata kami dibuka, telinga kami dibuka untuk tuntunan-Mu, sehingga kami mengerti jalan keluar yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan pada tahun ini semua kami boleh menuai Tuhan. Makasih, jamah setiap jemaat Tuhan, jamah. Beri keyakinan yang lebih kuat lagi, iman yang lebih kuat lagi Tuhan, tekad yang lebih kuat, kegigihan yang lebih kuat Tuhan. Tidak ada lagi keraguan, tidak lagi kebimbangan, tidak lagi ada hasutan-hasutan si jahat, tuduhan-tuduhan si iblis. Kami mau tolak. Kami tahu Tuhan kami baik, Tuhan kami baik, Yesus baik, Bapa di surga baik, Bapa di surga memelihara kami, Bapa di surga menyediakan yang baik, menyediakan hidangan di depan musuh kami. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghiburkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.